Hai, ketemu lagi. Kali ini aku akan ngebahas tentang perbedaan antara river cruise dan cruise line. Sebenarnya hal ini sempat ditanyakan oleh salah satu subscriber aku di kolom komentar di video sebelumnya. Jadi aku di sini akan ngebahas sesuai dengan pengalaman aku ya. Dengan apa yang aku ketahui selama ini sesuai pengalaman aku selama 2 tahun bekerja di Viking River Cruise. Jadi untuk kalian, para senior yang sudah lama melintang di kapal pesiar, jika ada yang kurang dari video aku, kalian boleh berkomentar dan beri masukan. Terima kasih. Aku langsung lanjut saja ya. Perbedaan pertama antara river cruise dan cruise line. Perbedaan yang pertama adalah di sistem kontrak ya. Kalau di river cruise itu kita pakai seasonal kontrak. Seasonal kontrak ini maksudnya kita kontraknya musiman. Kapal tuh sailing kalau river cruise dari awal bulan Maret sampai akhir Desember. Itu biasanya ya sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi krunya join ke kapal itu bareng-bareng, pulangnya pun bareng-bareng. Beda dengan cruise line ya. Kalau di cruise line itu mereka pakai sistem replacement. Replacement itu gimana maksudnya ya? Karena kapalnya sailing terus, jadi kru yang datang itu mengganti. Jadi mereka nggak datang barengan seperti di river cruise ya. Kecuali kalau di river cruise itu misalnya kurang kru, kurang tenaga di tengah-tengah season, biasanya akan ada kru-kru baru yang datang untuk mereplace di pertengahan season tersebut. Jadi tetap aja bro, kalau walaupun kamu datang dan join di pertengahan season, kamu akan tetap pulang di bulan Desember. Jadi kontraknya untuk yang join di tengahan season itu kontraknya pendek ya. Beda dengan kru yang join dari awal season sampai end season, mereka kontraknya panjang, sekitar 8 sampai 9 bulan. Terus perbedaan yang kedua adalah di river cruise itu jenjang karirnya lebih sedikit. Jadi jangan kaget ya, kalian baru join di river cruise, kalian bisa langsung jadi CDP, kalian bisa langsung jadi waiter ya. Karena memang karir di river cruise itu jenjangnya lebih sedikit. Jadi aku kasih contoh di waiter ya. Di waiter itu kita nggak pakai asisten bro. Jadi semua kru di restoran itu semuanya waiter. Kalau kita sebutnya di river cruise di Viking itu kita sebut dengan nama chef darang. Kita ada satu atasan namanya maitre d'. Maitre d' pun nggak ada atasan, nggak ada bawahan ya. Maitre d' cuma satu di restoran dan dia satu-satunya yang take care dan bertanggung jawab atas operasional restoran. Kalau di kitchen jenjangnya lebih banyak ya, tapi nggak terlalu banyak jenjang juga sih kayak di kapal pesiar. Kalau di kitchen itu masih ada komis, masih ada CDP, masih ada sous chef, dan masih ada executive chef. Bahkan di kitchen itu yang lebih banyak kerja itu CDP ya, lebih banyak CDP daripada komis. Jadi kalian jangan kaget setelah kalian join, kalian lihat kitchennya kok semuanya CDP gitu loh. Dan kalian jangan terlalu berharap banyak ya, ketika kalian lulus jadi CDP di river cruise itu, kalian itu kerjanya sama seperti cook pada umumnya, seperti komis, kalian masak. Jadi kalian jangan berharap lebih. Jika kalian lulus jadi CDP, kalian akan kerja di office. Enggak seperti itu bro. Kerjaan utama CDP dan komis itu ya itu masak. Biasanya ngurus-ngurus ngurus pembukuan itu biasanya yang ngurus manajemen itu ya sous chef dan executive chef. Begitu juga di housekeeping bro. Nggak ada asisten stateroom. Di housekeeping itu semuanya stateroom steward dan mereka punya satu atasan yaitu housekeeper. Beda dengan cruise line kan. Kalau cruise line itu banyak jenjangnya. Bahkan untuk menjadi seorang waiter itu agak susah ya. Kalau di cruise line itu, kalau nggak salah nih, di cruise line itu berkompetisi. Kita harus mulai dari bawah sekali, dari galley, terus promosi jadi asisten waiter, baru jadi waiter. Kalau di cruise line seperti itu bro. Kalau di river ya jenjangnya lebih sedikit. Jadi kalian baru join pun bisa jadi waiter bro. Ya kita bisa bilang
di river itu kita mirip seperti kerja di hotel, bukan kerja di kapal, tapi kerjanya ya sistemnya ya mirip di kapal. Kita split kerja sehari 3 kali. Terus perbedaan selanjutnya adalah tentang cleaning ya. Kalau di river cruise kita nggak ada special cleaning, kita nggak ada USP8. Jadi untuk masalah kebersihan di river cruise masih bisa ditoleransi. Kita nggak terlalu strict masalah kebersihan. Cuma kita tetap sih ngelakuin general cleaning, dan itu kita lakuin di saat cruise yang di saat cruise yang nggak sibuk. Cruise yang nggak sibuk tuh kapan? Cruise yang saat tamunya itu tour. Saat gimana ya aku bilang ya? Kan nih cruise nih, tamunya kan jalan-jalan keluar. Biasanya kita tuh general cleaning kalau ada lunch off ya gitu dah maksudnya. Tamunya keluar jauh setengah hari, kita ngelakuin general cleaning di restoran. Aku ambil contoh di restoran. General cleaningnya ya kita semua ngebersihin buffet, kita semua membersihkan set stand, kita ngepel. Tapi ya itu ya standar juga ya, kita nggak sampai pakai chemical ya, kita bersih-bersih. Setelah setelah general cleaning selesai, baru kita ambil lunch off. Baru kita kerja lagi setelah dinner. Bukan setelah dinner, baru kita kerja lagi pas dinner ya. Beda dengan kapal pesiar ya. Kalau kapal pesiar masalah kebersihan itu agak strict ya. Apalagi kalau udah cruise-nya ke Amerika itu pasti ada USP8, ada special cleaning, dan itu mainnya semua pakai chemical ya bro ya. Salah-salah bisa kulit yang kena kan, takut juga. Itu perbedaannya ya. Untuk masalah kebersihan di river masih ada toleransi, di cruise line masih agak strict. Tapi kalau untuk masalah general cleaning ini, kita untuk sebelum sebelum kapal tuh melakukan first sailing, kita juga melakukan yang namanya general cleaning. Jadi kita bersih-bersih juga. Begitu juga dengan yang namanya end season. Saat end season sebelum kita pulang ya kita melakukan special cleaning, bukan special cleaning, general cleaning, cuman lebih lebih bersih aja gitu cleaningnya. Sampai ke sela-sela itu kita bersihin sebelum kita pulang. Dan sama juga di river cruise dan di cruise line kita ada cabin inspection. Cuman cabin inspectionnya ini ya biasanya ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada rahasia-rahasiaan. Biasanya Mendredi akan kasih tahu besok ada besok ada cabin inspection. Jadi kabin harus bersih karena akan dicek oleh atasan, oleh hotel manager. Cabin inspection ngapain ya? Kita bersih-bersih cabin, kita bersih-bersih yang namanya toilet, kita ganti spray. Seperti itu bro. Aku rasa untuk cabin inspection di cruise line juga ada, jadi untuk cabin inspection nggak ada perbedaan ya. Terus yang selanjutnya adalah kerja di river cruise itu kita ngerangkap ya. Di river cruise itu jika kita seorang waiter, kita tidak hanya melakukan pekerjaan kita sebagai seorang waiter. Maksudnya gimana? Kita bantu ke housekeeping juga, bro. Kita bantu ngelagit, kita bantu vakum. Ya kita bantu hal-hal simple bro di housekeeping. Untuk making bed sih enggak ya, cuman yang ngevakum kan semua orang juga bisa. Angkat lagit kan bisa ya. Ya setidaknya kita bantu. Karena gimana ya? Biasanya housekeeping itu perlu bantuan di saat embarkasi. Di saat embarkasi itu housekeeping berat banget kerjaannya bro. Apalagi kru housekeeping itu bisa dibilang nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak kru-kru di waiter ya. Jadi pas embarkasi mereka pasti akan butuh bantuan dari waiter, dari kitchen, dan kita bantu sebisa kita. Angkat lagit housekeeping, angkat lagit vakum gitu bro. Jadi ya bedanya itu, kalau di cruise line ya kita kerja sesuai dengan profesi kita. Kalau di river nggak gitu bro. Dan kalau di river itu
kita juga ngeloading ya. Ngeloading itu bahan-bahan dari luar kapal itu masuk ke dalam kapal, dan itu kita lakukan secara menyeluruh. Jadi semua kru wajib untuk melakukan loading. Ada ada boat drill juga kalau di river. Jadi aku rasa untuk masalah boat drill ini nggak ada perbedaan ya antara cruise line dan river cruise. Keduanya pasti akan melakukan loading. Langsung aja, perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan tentang makan ya. Kalau di river cruise itu masalah makan itu nggak ada perbedaan bro. Mau kamu kru, mau kamu kapten, mau kamu match ready, mau kamu housekeeper, mau kamu HOD apapun, mau berapapun bar kamu di sini ya, kita makan di tempat yang sama dan kita makan dengan menu yang sama. Begitu kalau di river ya. Kita makannya di restoran. Kenapa di restoran? Kalian jangan kaget dulu ya kenapa kita makan di restoran. Jadi jadwal makan kru itu 1 jam sebelum jadwal tamu makan. Jadi misalnya kalau lunch bukannya jam 12, ya jadwal kru makan adalah jam 11 sampai jam 12. Begitupun untuk dinner. Jika jadwal tamu dinner itu jam 7 atau jam 6, ya krunya makan 1 jam sebelumnya. Gitu bro kalau di river. Dan waiter nanti akan setup 4 meja untuk kru. 4 meja itu adalah meja yang kosong tanpa tablecloth. Cuma nanti di meja itu ada placemat dan kita kasih setup yang simple. Ada garpu, ada knife, dan ada spoon. Di tengah meja ada jus, biasanya ada air mineral. Itu setup untuk kru makan, sangat simple. Dan sisanya ya meja full setup untuk tamu ya. Hanya 4 meja itu yang kita gunakan untuk kru, untuk kita makan. Jadi setelah tamunya setelah krunya semua sudah makan, misalnya mereka udah nggak di restoran lagi. Jadi biasanya 10 menit sebelum jadwal makan tamu itu harus sudah kosong, udah nggak boleh ada tamu makan lagi. Jadi kita akan langsung setup full untuk tamu. Beda ya sama kapal pesiar, sama cruise line. Kalau di cruise line itu yang setahu aku ya, mereka perbedaannya mencolok sekali ya. Kalau kru itu di cruise line makan di crew mess, kalau yang punya bar, HOD, kapten, mereka makan di staff mess. Oh ya, ngomong-ngomong untuk masalah crew mess ya di river itu, apa sih gunanya crew mess di river itu? Kan kita sudah makannya di restoran. Ya, crew mess itu gunanya di river cruise itu untuk nyantai bro. Ada sih makanan seperti roti, seperti sereal, ada jam juga. Ya intinya crew mess di river itu untuk tempat nyantai. Ada karaokean, ada DVD juga di sana. Ya untuk hiburan adalah untuk di river itu, di crew mess. Cuman buka untuk makan itu di crew mess itu, di river itu hanya untuk breakfast. Jadi sebelum kita kerja breakfast tuh biasanya paginya cooknya tuh naruh beberapa makanan ya di crew mess sekitar jam 6 ya kalau nggak salah ya. Mereka menaruh telur, mereka menaruh sosis, roti, buah, itu untuk pagi-paginya. Jadi sebelum krunya beraktivitas, sebelum krunya kerja, kita masih bisa makan. Itulah perbedaan di crew mess. Kalau crew mess di kapal pesiar ya, kita sudah tahu crew messnya besar, makanannya full. Seperti itu bro. Apalagi ya? Aku kira itu saja dulu ya. Untuk perbedaannya, nanti kalau ada yang kurang aku akan tambahkan di video berikutnya. Jika ada yang kurang atau yang salah dari ucapan aku atau penjelasan aku, kalian bisa komentar di bawah ya. Terutama kalian yang senior-senior yang kalian sudah malang melintang di kapal pesiar. Kalian bisa berkomentar di bawah ya. Nggak apa, aku akan terima masukan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye.